Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Indah Puspitasari atau biasa dipanggil Agnes. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, menurut Wikipedia, bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Nah, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi, di Timur Leste bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Nah, dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi atau Riau. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20 yang penamaannya bahasa Indonesia. Diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia makin diminati oleh orang asing karena yang pertama, diplomasi melalui bahasa. Bahasa Indonesia sudah cukup lama dijadikan alat diplomasi. Nah, pemerintah memberikan perhatian cukup serius ketika dia akhir jabatan. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden meresmikan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Program bahasa IPA sendiri mulai populer di tahun 90-an. Nah, terus berkembang sampai saat ini. Program ini menjadi acuan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Nah, untuk yang kedua, kirim pengajar bahasa. Selain mahasiswa asing datang, pemerintah juga aktif mengirimkan pengajar ke berbagai negara untuk menyebarkan penguasaan bahasa Indonesia. Program ini rutin dilaksanakan sejak saat pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan atau PPSDK yang berdiri pada tahun 2014. Pada tahun 2018 lalu, setidaknya ada 115 pengajar BIPA dikirim ke 19 negara untuk mengajar di 54 lembaga. Menurut data Kemendikbud, sekurangnya 10.000 pengajar terlibat dalam kegiatan tersebut di negara masing-masing. Nah, dari beberapa negara, ada 8 negara yang merasa belajar bahasa Indonesia itu penting. Yang pertama adalah Kanada. Kenapa Kanada? Negara asal penyanyi Justin Bieber yang membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Kanada belakangan ini menjadi sasaran bagi pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Selain menjadi salah satu negara dengan pendapatan rata-rata tertinggi, perbandingan dengan biaya hidup pun tidak berlaku jauh. Meningkatnya jumlah pekerja dari Indonesia membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Nah, untuk yang kedua adalah Jepang. Sebagai negara bekas penjajah tanah air kita, Jepang merasa belajar bahasa Indonesia itu penting. Namun bukan berarti mereka tidak menjelajahi negara kita lagi. Nah, program studi bahasa Indonesia dibuka di Tokyo University of Foreign atau TUFS. Seleksinya cukup ketat loh, dan dalam 1 tahun ajaran yang diterima hanya 18 mahasiswa. Para mahasiswa ini diajarin
mulai dari bahasa Indonesia hingga membaca serta menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, untuk negara ketiga adalah Vietnam. Akhirnya mulai terlihat meningkatnya hubungan bilateral Indonesia dengan Vietnam. Pada bulan Desember 2007, pemerintah daerah kota Ho Chi Minh, Vietnam secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh. Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City untuk periode 2007-2008, Irdamis Ahmad di Jakarta menyampaikan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Nah, untuk negara keempat adalah Australia. Sebuah program studi Bachelor of Arts di University of South Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Semua tentang bahasa Indonesia dipelajari di dalamnya. Ada tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamu akan terkejut ketika kebanyakan anak kelas 6 SD di SMA lancar berbahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah Ukraina. Sejak tahun ajaran 2012-2013, University of Kyiv pada bagian Institut Filologi membuka program studi bahasa Indonesia, dan Kedutaan Indonesia untuk Ukraina sangat mendukung program studi ini. Nah, pemerintah Indonesia pun membuka pesat kajian bahasa Indonesia untuk membantu prodi tersebut. Bahkan para mahasiswa diberikan fasilitas dari mahasiswa, beasiswa dari pemerintah untuk mahasiswa yang terpilih. Nah, untuk yang keenam adalah Korea Selatan. Penduduk Korea Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Hankook University of Foreign Study atau HUFS membuka salah satu kampus terbaik di Korea Selatan, membuka jurusan bahasa Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, mereka buka 2 jurusan sekaligus untuk Department of Malay Indonesia di College of Oriental Language dan Department of Malay Indonesian Interpretation College of Interpretation and Transition. Dosen di sana pun ada yang merupakan sastrawan asli Jawa Timur yang bernama Bapak Tengso Jahjono. Dan yang ketujuh adalah Kepulauan Hawaii di Amerika. Nah, beberapa universitas di kepulauan yang terdiri dari banyak gunung berapi ini mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Diabadikan dalam dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Orang Hawaii sangat tertarik dengan bahasa Indonesia dan mereka antusias dengan mempelajarinya. Nah, untuk yang ke-8 adalah Suriname atau Suriname. Nah, sebuah negara di Amerika Selatan yang dulunya dikenal sebagai Guyana, Belanda ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana tidak, sebanyak 14% dari total populasinya adalah masyarakat berdarah asli Jawa dan dengan rata-rata pertumbuhan penduduknya sebesar 1,3%. Bahasa Indonesia dapat bertahan dilestarikan dengan baik. Dengan banyaknya negara, 8 negara tadi yang sangat berminat bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka yang diprioritaskan nomor 2, maka kita selaku bangsa Indonesia sangat bangga dengan adanya minat di bangsa-bangsa lain di luar negeri. Karena kenapa? Kita dapat melestarikan ke negara-negara lain yang mungkin belum tahu bahasa Indonesia itu seperti apa. Kita bisa mengajarkan, kita bisa saling berkomunikasi, bertukar pikiran, sehingga bahasa Indonesia bisa terus diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan terus melestarikan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.